Selamat pagi Bu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Pada hari ini Selasa 12 Januari 2021 kita kembali untuk mendengar firman Tuhan dan renungan harian kita. Namun sebelumnya terimalah salam kami. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang membekali kita dalam pekerjaan, dalam setiap pembelajaran, pelayanan, dan karya-karya kita adalah tertulis dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tentu kita semuanya mengetahui dan mengenal nama Abram. Dalam kisah panggilan daripada Abram dalam Kejadian pasal 12, di mana Allah memanggil dia dari tanah kelahirannya, dari Ur Kasdim. Saat itu dia berangkat bersama-sama dengan istrinya, Sarah. Bagaimana dia juga membawa harta bendanya untuk suatu perjanjian iman terhadap Allah. Karena Allah memanggil dia sehingga Abram harus meninggalkan tanah leluhurnya, nenek moyangnya, tanah tempat dia dibesarkan, tanah di mana dia juga memperoleh hasil daripada lembu, ternak, dan lain sebagainya. Dan itu juga dibawanya pergi bersama-sama dengan Lot. Namun dalam Kejadian pasal 13, Abram memilih berpisah dengan Lot. Dan ketika Lot memilih sebelah kanan, Abram akan pergi ke sebelah kiri. Dan ketika Lot memilih ke sebelah kiri, dia akan pergi ke sebelah kanan. Kira-kira demikianlah perjanjian mereka. Bahkan ketika Allah di dalam perjanjiannya dengan Abram, Allah tidak pernah meninggalkannya. Dalam pasal ke-14, kita bisa melihat bahwa penyertaan Allah selalu hadir dalam kehidupan daripada Abram. Di mana Abram juga mengalahkan raja-raja timur dan serta-merta menolong Lot saudaranya. Bahkan juga masih dalam pasal 14, Abram saat itu bertemu dengan Melkisedek, ya, seorang raja, seorang imam yang benar-benar tulus hatinya. Dan saat itu juga Melkisedek memberkati Abram. Dan ketika kita bertemu dalam pasal 15 ini, bagaimana Allah hendak meneguhkan perjanjian daripada Allah terhadapnya. Namun tentu sebagai orang biasa, manusia biasa, Abram juga berkeluh kesah kepada Tuhan. Bagaimana mungkin saya akan memiliki keturunan sebanyak itu? Padahal harta bendanya juga dia akan turunkan kepada anaknya melalui perkawinannya kembali dengan Hagar, budak daripada Sarah. Tetapi Allah mengatakan bahwa keturunan yang akan mengemban tugas serta tanggung jawab sebagai keturunan daripada orang percaya adalah anak kandung yang akan dilahirkan melalui Sarah. Oleh karena itu ibu bapak saudara-saudara, sekali lagi Abram mempercayakan dirinya, memperhambakan dirinya, bahkan terus-menerus ikut dan setia kepada perjanjiannya dengan Tuhan. Disinilah hendak kita lihat bagaimana sebenarnya perjuangan iman itu tidak hanya dibatasi dengan gerak atau ruang yang terbatas, tetapi iman percaya itu harus terus-menerus secara berkesinambungan. Intensitas daripada iman percaya itu dan relasi kepada Allah itu haruslah dipertanggungjawabkan, bukan hanya karena unsur badani saja, tetapi roh, pikiran, jiwa sekaligus harus menyatu di dalam iman kepada Tuhan. Dan sekali lagi Allah berbicara kepada Abram, lihatlah bintang-bintang di langit, lihatlah pasir di tepi pantai, sedemikianlah keturunanmu akan saya perbuat. Dan pada akhirnya benar apa kata Tuhan. Dan saat ini Abraham adalah menjadi simbol
atau bapa orang percaya. Ketika kita juga percaya saat ini kita menjadi keturunan Abraham, terlebih-lebih ketika kita percaya kepada pengorbanan Yesus Kristus yang merupakan anak Allah yang tunggal itu, kita diperbolehkan untuk menikmati hari-hari kehidupan kita, dan seterusnya harus mempunyai tugas dan tanggung jawab serta kesetiaan iman seperti layaknya Abraham. Tidak memperdulikan harta bendanya, tidak memperdulikan tanah kelahirannya, leluhurnya, tetapi dia mau mengabdi kepada Tuhan, seraya dia tetap mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Bukan berarti kita harus melupakan ayah dan ibu kita saat ini, bukan. Tetapi melupakan dalam hal ini adalah tidak terlena dengan fasilitas yang telah dia dapatkan saat dia berada di dalam lingkungan keluarganya. Zona nyaman yang saat itu sudah menjadi milik Abraham, dia lebih memiliki kesetiaan yang menyamankan hati serta pikiran serta imannya juga kepada Tuhan. Oleh karena itu ibu bapak saudara-saudara, marilah tugas kita orang percaya saat ini harus mengembalikan citra diri kita ketika kita telah dipanggil oleh Tuhan, ikut kepada Tuhan. Bagaimana juga kita telah diingatkan dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 itu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bagaimana kita mengimani? Bagaimana Abraham mengimani sesuatu yang dia harapkan dan sesuatu yang dia belum lihat? Dan status daripada Abraham adalah seorang yang beriman kepada Tuhan. Sekali dia mengatakan saya mau ikut Tuhan, dia tetap ikut Tuhan selama-lamanya. Bagaimana kita juga diingatkan dalam Kidung Jemaat kita nomor 376 itu. Ikut dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Kedamaian, kesejahteraan seperti yang saya katakan tadi, hanya berada dalam genggaman Tuhan. Siapapun yang mau datang kepada Tuhan, dia akan diberikan hadiah daripada Tuhan, yakni hatinya, pikirannya, yang penuh dengan kedamaian. Oleh karena itu ibu bapak saudara-saudara, sekali lagi, bawalah hatimu, bawalah pikiranmu, bawalah apapun yang ada dalam hidupmu, termasuk keluargamu, untuk tetap hidup setia kepada Tuhan. Setialah kepada Tuhan, karena janji keselamatan, janji keturunan, harta benda ada di dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu, sekali lagi, ketika Jakarta juga memperlakukan pembatasan kegiatan masyarakat, oleh karena itu, mari kita tetap menjalani masa-masa pandemi ini di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri, tetapi ikut program pemerintah, tetap jaga kesehatan. Salam sejahtera dari kami. Amin. Bapa di sorga, terima kasih Engkau mengingatkan kami di dalam pengakuan iman daripada Abraham. Ketika dia mempersembahkan hidupnya kepadamu, dia tidak pernah ragu. Walaupun dia terkadang harus berinteraksi dengan Tuhan, harus berbicara kepada Tuhan, namun kami melihat apapun wujud nyata daripada kehidupan realita yang harus kami terima, kami harus meneladani Abraham. Kami mau mengabdikan diri kami penuh kesetiaan kepadamu. Biarlah janji-janji Tuhan pada Abraham dapat terrealisasi dalam kehidupan kami ketika kami mengaku sebagai orang beriman. Karena bukan soal pengakuan, tetapi bagaimana kami mau mempersembahkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih atas hari baru ini. Terima kasih juga atas segala sesuatu yang telah Tuhan berikan hingga saat ini. Terima kasih atas kesehatan yang Tuhan berikan. Kami serahkan hidup dari seluruh jemaat Tuhan yang dengan setia mendengar renungan harian ini. Biarlah mereka juga menerima damai sejahtera dan janji-janji Tuhan selalu pulih dalam hidup mereka. Dan mereka diingatkan untuk tetap setia kepadamu. Sertai kami
dalam satu hari ini. Dan kami mau menerima berkat Tuhan oleh karena kuat kuasa Tuhan ada dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Ampunkan dosa-dosa kami, jadilah kehendak-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa menyertai kamu sekalian. Amin.